teman-teman guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan kurikulum Merdeka ini, alhamdulillah tetap konstan ya, tetap selalu mengedepankan bagaimana profil pelajar Pancasila itu bisa kami terapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu ditandai dengan program kami, yaitu program budaya positif yang kami beri nama branded Sabda Uapua Malaju. Sabtu Budaya, Usaha Perubahan Menuju Langkah Juara. Jadi ini sangat penting, Bapak Fasil, karena implementasi P3, 6 dimensi itu tergambar dari kegiatan kami, budaya positif mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mungkin tadi sudah dijelaskan juga oleh teman guru saya. Ya. Dengan adanya budaya-budaya positif yang kami terapkan selama 1 minggu itu, maka diharapkan dan perilaku dari anak-anak kami itu bisa mencerminkan pelaksanaan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian lagi ada banyak prestasi-prestasi yang dihasilkan oleh sekolah di tahun pelajaran 2022 ini yang terus menggenjot semangat Sekolah Penggerak SD 28 Melayu Kota Bima. Pada lomba festival Lomba Seni Siswa Nasional tingkat Kota Bima kemarin, 3 kejuaraan digondol oleh sekolah kami, yaitu yang pertama juara 1 Lomba Lagu Solo tingkat Kota Bima, kemudian juara 1 lomba Kriya Anyam. Jadi ada 3 lomba kemarin yang menghantarkan anak-anak kami ke tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan di tingkat provinsi baru sampai pada finalis, jadi belum bisa lolos ke tingkat nasional. Kemudian pada awal tahun pelajaran juga kemarin, kami mengikut sertakan siswa kami pada kegiatan lomba Gerajalan Pramuka dan lain-lain. Alhamdulillah mendapat peringkat ketiga dan peringkat kelima. Kemudian yang di bidang akademik, kemarin kami masuk dalam nominasi IGA Inovasi Kota Bima. Jadi inovasi kami yang seperti yang saya ceritakan tadi, Pak Fasil, ya, adalah Sabda Uapua Melaju itu sudah merupakan inovasi daerah yang insya Allah akan kami terus lanjutkan supaya bisa menjadi di tingkat provinsi. Dan yang lebih penting lagi, dengan adanya merger sekolah, dengan sekolah yang sebelumnya itu kami butuh waktu lebih kurang 1 tahun ini untuk terus menggenjot kemampuan-kemampuan guru dan siswa yang berasal dari sekolah yang bukan penggerak ini. Ini sebuah langkah yang harus kami terus lakukan semangat untuk melatih teman-teman guru supaya bisa memiliki pemahaman yang sama terhadap P3 ini sesuai dengan kemampuan awal sekolah SD 28. Jadi ini yang sedang kami lakukan sekarang, sehingga komite pembelajaran yang dilatih sekarang itu adalah yang belum mengikuti komite pembelajaran sebelumnya. Sehingga pemahaman dan kompetensi teman-teman guru itu bisa sama dengan teman-temannya. Ini Pak Fasil mungkin yang perlu saya ceritakan, masih banyak sih, cuman mungkin waktu ya, tapi tidak apa-apa, sekedar pengenalan awal untuk kami komunitas Komite Pembelajaran SD 28, itu semua 4 dengan 5 dengan kepala sekolah adalah narasumber nasional untuk IKM. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Fasil, terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Bapak dan Ibu, demikianlah apa yang disampaikan oleh Ibu Fatu selaku Kepala Sekolah di SDN 28 Melayu. Baik, Pak Erdin, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Silakan. Ya, terima kasih Bapak Abdul Haris. Mohon maaf. Saya ingin menyampaikan satu hal karena di sini kan membahas tentang P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Ada banyak miskonsepsi yang diterima oleh teman-teman yang melaksanakan IKM Mandiri Berubah itu. Ini kita temukan saat kami menjadi narasumber di sekolah kita kan ada 2 sama Pak Dedi itu. Mereka beranggapan bahwa proyek P5 itu seperti setiap hari Sabtunya harus melakukan suatu budaya, suatu kegiatan gitu. Padahal dari P5 ini kan ada target yang harus dicapai, yaitu minimal 2 dari proyek profil Pancasila itu. Minimal dari profil pelajar Pancasila yang itu ada. Dari 3 tema di SD, terus profil pelajar Pancasila apa yang harus dicapai oleh siswa di sekolah A dalam rentang waktu 1 tahun, gitu kan? Iya, iya. Atau per semester lah, begitu tergantung dari kebijaksanaan sekolah. Nah, yang saya ingin tekankan di sini kita harus satukan persepsi. Saya tahu di sini kan kita sama-sama sebagai narasumber juga supaya tidak ada miskonsepsi lah gitu maksudnya. Kita harus sampaikan kepada sekolah-sekolah lain nantinya bahwa P5 itu ada target yang harus dituntaskan minimal 3 P3 yang harus diambil karena pada akhir tahun atau per semester anak-anak harus punya rapor P3 P5 itu. Jadi muncul pertanyaan kita di sini, kalau memang mereka punya rapor, bagaimana bentuk penilaiannya? Apa indikatornya yang harus kita siapkan untuk memenuhi atau untuk bisa kita tetapkan bahwa anak ini sudah memperoleh nilai P5 sekian. Jadi seperti ini, kalau kita berbicara kan kebanyakan teman-teman kemarin banyak diskusi dengan kita, mereka itu beranggapan hari Sabtu ini kegiatannya mendaur ulang. Minggu depan P5-nya jualan. Dan seterusnya. Pertanyaan saya, lalu profil pelajar Pancasila apa yang ingin dikembangkan kalau tidak dikonsepkan seperti itu. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengajak dan memberi penekanan bahwa kita harus P5 ini tidak ada konsepnya. Kalau saya hitung untuk satu semester itu ada 17 kali pertemuan. Jadi ada dari 17 kali pertemuan itu profil pelajar Pancasila apa sih yang sudah tertanam kepada siswanya? Apakah sudah berhasil atau tidak? Nah, ini yang ingin saya sampaikan Pak. Jadi mungkin sudah keluar dari apa yang kita bicarakan karena saya masuk di pertengahan. Cuma yang ingin saya bangun di sini adalah kesamaan persepsi kita sebagai sekolah penggerak yang sudah 2 tahun berjalan, 1,5 tahun. Nanti bagaimana kita menanamkan kepada teman-teman yang sekolah lain seperti apa konsep P5-nya, bagaimana bentuk penilaiannya, bagaimana rapor hasilnya nanti kita menetapkan anak ini misalnya sudah sangat berkembang. Anak ini belum berkembang, mulai berkembang, sudah berkembang sesuai harapan. Apa indikatornya? Ini yang harus kita bahas, Pak. Ya, jadi mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Nanti mungkin Bapak bisa memberikan masukan, saran untuk apa ke saya untuk perbaikan bersama ke depannya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Ini memang sangat menarik apa yang disampaikan oleh Pak Erdin, namun kebutuhan di beberapa satuan layanan itu agak beda, Pak Erdin. Sehingga dalam hal mereka itu satuan pendidikan ini melakukan refleksi dan evaluasi disitulah.
karena untuk diketahui topografi aja udah beda gitu jadinya. Sehingga kami semuanya sesuai dengan petunjuk dan lain sebagainya, yang pertama ini akan saya catat. Cuma ada hal-hal yang memang benar kita melakukan persamaan persepsi, tapi ada hal-hal lain yang memang di sekolah A tentu beda kebutuhan di sekolah B karena topografi. Ada sekolah yang dengan topografi itu di pegunungan, misalnya ada sekolah yang di perkotaan, ada sekolah pinggir kota, dan ada sekolah di pinggir pantai. Ini hal. Dalam proses P5-nya itu tergantung kembali ke dalam proses penyusunan awal di jadwalnya dan lain sebagainya. Nah, kalau merujuk pada semuanya itu, Pak Erdin, ini kita kembali kepada di satuan layanan itu sendiri gitu dalam proses penyusunan awalnya. Sembari mungkin dalam kegiatan-kegiatan lain itu ada sepakat saya itu perlu dibuat sebuah indikator untuk persamaan persepsi dikala tema-tema ini sama gitu. Ya, tema sama. Mungkin itu gambaran singkat dan yang terakhir ini akan menjadi catatan saya dan akan saya teruskan ke yang lainnya. Semoga catatan ini menjadi apa namanya dasar nanti dan selanjutnya itu jawaban-jawabannya itu akan kami jelaskan lagi. Oke, Bu Eni silakan. Ya, terima kasih Pak. Nah, ini kan kita mau Pak Erdin minta persamaan persepsi ya. Kalau menurut saya kalau untuk P5 itu rujukannya itu di modulnya Pak, modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di situ tertuang semuanya kan, apa yang kegiatannya seperti apa, terus capaian yang ini dicapai apa, kemudian cara penilaian bagaimana, sampai rubriknya kan, sehingga menghasilkanlah rapot P5 tadi. Nah, sampai jadwalnya, sehingga pelaksanaannya benar itu tetap kembali ke sekolah masing-masing, apakah mau setiap pekan, sepekan sekali, atau mau 3 bulan itu kita ambil 1 pekan penuh. Nah, seperti kalau di San Kamil itu kita memang fokus di 1 pekan dalam 1 tema itu, walaupun pelaksanaan awalnya nanti pelaksanaan selanjutnya ya tinggal kita mengambil waktu-waktu yang memang untuk pembiasaan, itu harus setiap hari misalnya seperti itu. Nah, itu menurut saya Pak, jadi patokannya untuk P2 ya di modulnya, modul penguatan proyek ya, penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di situ sudah jelas semuanya apa yang ingin dicapai, kemudian pelaksanaan jadwalnya seperti apa, rubrik penilaiannya juga apa. Nanti ya setelah itu ya silakan disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Gimana Pak Erdin? Ya. Baik, betul nih Ibu Erni bahwa yang ingin saya apa yang disampaikan oleh Bu ini kan tepat sekali bahwa ada pedoman lah kan modul P5-nya kan itu tersusun dengan rapi dan sistematika, terus ada penilaian, ada rubrik. Kenapa saya angkat ini pada saat saya jadi narasumber kemarin itu ada banyak pertanyaan dari sekolah-sekolah yang IKM Mandiri berubah, yang mereka kira bahwa P5 itu sama seperti pembiasaan gitu maksudnya. Nah, makanya di sini saya ingin kan di sini kan semuanya akan mengimbaskan kepada sekolah-sekolah lain. Nah, jadi tujuan saya bagaimana kita memberi tahu kepada sekolah lain bahwa P5 itu tidak asal jadi gitu maksudnya. Ada konsep di awal, kita menyusun dulu rubrik penilaian indikatornya apa, bentuk penilaian apa, berapa muatan P3 yang akan kita tuntaskan pada tahun itu yang harus muncul pada diri siswa kan begitu. Jadi saya sepakat dengan Ibu RD.
lanjut. Ya, jangan sampai bias ya, Baik. jangan sampai Iya, dipikir P5 itu hanya pembiasaan, walaupun pembiasaan itu termasuk juga dalam P5 gitu. Iya. Mungkin ada sedikit tambahan Pak Erdin, Bu Erni. Malah kemarin saya ditanya sama teman-teman ada di Punda juga kemarin proses P5-nya itu seperti apakah per tema per bab di mata pelajaran atau seperti apa katanya. Jadi mungkin ini yang perlu kita tekankan juga gitu kan. Jadi ada yang memahami kalau project ini per bab. Misalnya setelah bab 1 gitu materinya, kalau di PAI itu Quran Surat Al-Hujarat gitu Bu ya, di kelas 4. Apakah langsung dibuatkan projectnya di per bab gitu gitu. Ini mungkin yang perlu kita mantapkan gitu, sehingga teman-teman tidak konsepsi gitu terkait dengan P5 ini. Mungkin itu Bu ya. Iya kan karena kita juga pertemuannya baru satu kali. IHT-nya baru 1 kali. Nah, insya Allah ini jadi PR kita bersama lah untuk pertemuan kita selanjutnya. Ya memang masih ada miskonsepsi ya antara mata pelajaran sama proyek ini. Jadi mereka ada juga yang berpersepsi kalau satu mapel itu satu proyek. Nah, seperti itu. Nah, ini memang harus, ya namanya juga baru ya, masih banyak miskonsepsi lah. Ini tugas kita. Iya. Ini akan menjadi catatan saya ya Bapak dan Ibu. Silakan Bu Susan, ada yang mau ditambahkan? Oke. Makasih pertanyaannya Pak. Tadi sebenarnya mau menanggapi yang dari Pak Dedi itu, walaupun sudah disampaikan sama Ustazah Erni tentang berkaitan proyek P5. Proyek P5 itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan mata pelajaran Pak. Jadi betul kalau P5 itu sebenarnya pembiasaan yang ingin kita bangun dalam diri siswa untuk menguatkan P3 itu sendiri, seperti itu. Nah, jadi tidak ada kaitannya materi pelajaran dengan materi proyek yang ingin kita buat. Jadi proyek yang akan kita rancang itu tidak dilihat mapel atau bab berapa, seperti itu. Berbeda dengan proyek mapel yang ingin Bapak Ibu guru sendiri susun, seperti itu. Jadi kalau proyek P5 itu sendiri yang kita buat itu dengan refleksi keadaan lingkungan sekolah kita dan kondisi siswa kita. Kebiasaan apa yang ingin kita munculkan dalam diri siswa, kemudian dengan menganalisis kondisi lingkungan sekolah yang mendukung, seperti itu. Misalnya diadakan di lingkungan Insan Kamil, itu kita butuh proyek kelima, kemarin temanya, saya jadi lupa. Tentang kebiasaan hidup bersih, seperti ya kira-kira. Nah, jadi di situ cara menyusunnya ada lengkap di modul P5 yang sudah mungkin di-share oleh Kurikulum Merdeka, tentang ada elemen-elemen dan dimensi-dimensinya, jadi tidak ada keterkaitannya dengan mata pelajaran. Sehingga kalau sekolah ingin menyusun modul P5, cukup dia menganalisis kebutuhan sekolahnya, kemudian dikaitkan dengan elemen dan dimensi yang ada di profil belajar Pancasila. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu guru menyusun rubrik dan penilaian yang akan dibuat, seperti itu. Nah, setelah itu sepakati bersama, baru disusunlah sebuah modul. Kemudian setelah modul itu terbentuk, baru kita melaksanakan kegiatan. Nah, setelah itu sambilan kegiatan terlaksana, tetap ada asesmen atau penilaian untuk perbaikan proyek berikutnya. Baik dari segi pelaksanaan kegiatan proyek itu sudah terlaksanakan dengan baik atau tidak, atau mungkin dari segi proyek tersebut apakah sesuai dengan harapan atau tidak. Jadi tergantung Bapak Ibu melakukan penilaian itu sejauh seperti apa maunya gitu. Jadi itu saja sih yang mungkin ingin saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Susan. Ya tadi saya memang mengangkat hal seperti itu karena saya menemukan kasus gitu loh. Kemarin saya mengisi di teman-teman KKG PAI Kecamatan Punda gitu. Mereka mengajukan pertanyaan seperti itu sehingga saya memberikan penjelasan seperti apa yang Bu Susan jelaskan tadi. Cuman memang saya sudah garis bawahi bahwa tema itu sudah ditentukan, dia bersifat given gitu ya. Udah ditentukan oleh pemerintah pusat. Jadi ada 7 tema kalau nggak salah untuk SD itu ya. Jadi 7 tema dan wajib untuk kita ambil itu minimal 3 tema.
3 tema untuk 1 tahun. Jadi mungkin terima kasih Bu Susan. Oke, baik, cukup luar biasa diskusi kita ini. Waktu sudah kita agak molor beberapa sesuai dengan kesepakatan break kita. Untuk saat ini kita break dulu ya, Bu Ibu. Kita akan kembali ke room meet ini jam 13.30, gimana? Atau jam 1.30 siang ini, gimana Ibu-Ibu? Sepakat ya, Bapak dan Ibu? Ya Pak, sepakat. Kita istirahat dulu, isoma dulu. Monggo Ibu-Ibu, nanti saya akan buka lagi room ini di 13.30. Bu Fatu, silakan. Ada yang mau di? Iya, baik, saya sepakat Pak, istirahat dulu. Ya, siap. Oke, kita sepakat istirahat ya. Nanti kita kembali 13.30. Oke, sampai jumpa di 13.30 lagi ya, Bapak dan Ibu.